itu. Kalau Gus Adi Abu Ammar sudah mau ngamuk, dulu itu preman-preman disembeli kabeh di sana itu. Kalau Gus Adi Abu Ammar sudah turun gunung ngamuk, saya nggak bisa menasihati. Keamanan di Pasuruan seperti apa saya nggak bertanggung jawab. Karena beliau kalau sudah kadung ngamuk ya, beliau itu mukibin dulunya. Gus Adi itu mukibin, mobil diberikan, perempuan diberikan, wah apa rumah dibuatkan. Setelah beliau sadar malah justru nggak ada rasa terima kasih dari Habaib Alawi khususnya yang ada di Pasuruan, malah menghujat beliaunya. Nah ini pengumuman ya sekaligus peringatan penting bagi RT, RW, lurah, camat, bupati. Berikut wali kotanya sekalian. Singkat Bung Tenganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Wa qala aidan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talqin. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, semoga senantiasa berbahagia, khususnya beliau panjenenganipun Sayyid Raden Haji Muhammad Taufik Al-Qasimi, karena beliau adalah dzurriyyah dari Sayyid Qasim bin Sayyid Ali Rahmat atau Rahmatullah Ngampel. Alhamdulillah, walaupun terlambat hampir 45 menit, tapi tetap kita masih bisa berjumpa, mengudara, menyapa panjenengan semua dengan niat bersama mencari ridha Allah Ta'ala, yakni bertolabul ilmi, mencari ilmu pengetahuan yang selama ini masih belum kita miliki atau menambah, menguatkan apa yang telah kita ketahui selama ini. Kita malam hari ini akan mengulas tentang sejarah dari makam yang ada di Serambi, Winongan, Pasuruan yang geger beberapa waktu yang lalu itu. Beliau Raden Haji Sayyid Muhammad Taufik memiliki leluhur yang dimakamkan di sana. Beliau tahu seluk-beluk tanah yang dipakai musabbalah ya atau pekuburan umum di sana itu apakah memang sudah lama dijadikan sebagai makam atau baru saja. Terus itu masuk dalam kategori tanah negara. Dulunya itu siapa yang menjadi bupati-bupatinya di wilayah sana. Sebelumnya beliau menjelaskan ke kita semua, alangkah lebih afdolnya sambil menunggu kawan-kawan kita yang mengikuti pengajian kita, kami umumkan bahwa lagu terbarunya Abah Haji Rhoma Irama sudah launching, yakni yang berjudul Senyum ya. Nah, Senyum tadi sudah kami sampaikan di mukadimah bahwa senyum itu adalah bagian daripada sedekah. Jadi kalau Abah Haji Rhoma Irama dicemooh ya, dinyinyiri sama semua orang, itu senyumi saja ya. Nah, lirik lagunya itu begini. Senyum tersenyumlah kala kau berjumpa dengan sesama. Gak jauh beda seperti itu. Jangan kau abaikan pahala sedekah walaupun cuma senyuman belaka. Tapi gak gitu, ini versi saya. Karena lagu yang baru ya, lagu-lagu Abah Haji Rhoma Irama itu semua mengandung nasihat. Nah ini kok dihina sama orang yang umurnya masih muda yang mengaku ulama katanya ya. Ini hadis Nabi kita. Tadi yang saya sampaikan itu tabassumuka, senyummu di depan saudaramu ya, itu bagimu menjadi sedekah. Bahkan ini termasuk idkhalus surur min akhlaqir rasul gitu.
memasukkan energi kebahagiaan, kesenangan kepada saudaranya yang lain. Jadi Abaji Rhoma Irama ngarang lagu itu nggak ngawur, ya. Semuanya berdasarkan Quran, hadis, ijma, qiyas. Cuma dikemas dengan keahlian beliau gitu. Jadi senyum tersenyumlah kala kau berjumpa dengan sesama. Ila akhiri, nanti dengan telusuri. Mungkin sudah ada channel yang menguploadnya, tapi belum resmi di launchingnya. Demikian mukadimah dari lagunya Pak Haji Rhoma Irama yang kemarin sudah saya sampaikan, tersenyum itu. Jadi senyum adalah sodakoh. La tahkironna, jangan sekali-kali kalian menghina, meremehkan minal ma'rufi syai'an, kebaikan sedikit pun. Walau antal ko akhoka, walaupun dengan cara kamu berjumpa dengan saudaramu biwaji tolkin, dengan wajah yang berseri-seri. Seperti saya berjumpa dengan Romo Kiai Haji Raden dan Sayyid Muhammad Taufik, saya berseri-seri. Walaupun agak lama menunggu, tapi alhamdulillah terobati. Beliau rawuh di sini. Ini mukadimahnya, dan selanjutnya monggo Pak Yai sapa para pemirsa dan tentang makam di Serambi Winongan itu sebenarnya seperti apa dulunya itu. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ahinal kiram yang saya muliakan, Kyai Haji Kanjeng Raden Mas Tumenggung Nur Ihya Hadinegoro, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersilaturahmi dengan beliau yang tidak henti-hentinya memberikan edukasi kepada kita dan masyarakat Nusantara. Tentunya ini menjadi barang yang langka pada saat ini, di mana beliau ini sangat istiqomah memberikan pelajaran-pelajaran yang sangat penting, memberikan edukasi kepada masyarakat yang tidak henti-hentinya. Beliau ini beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dalam keadaan sehat, masih membawa iman dan Islam, sehingga kita dapat bersilaturahmi dengan panjenengan semua. Dan tak lupa juga sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tuntunan kepada kita Al-Quran, As-Sunnah, dan para ulama, yang akhirnya sampai pada saat ini kita bersama-sama meluruskan, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang berbagai persoalan-persoalan di negeri kita yang kita cintai ini. Maka dari itu beliau juga kepingin memberikan secerca penjelasan kepada masyarakat tentang bagaimana sih sebenarnya kemarin itu yang terjadi di makam leluhur kita, ya termasuk leluhur saya di Serambi Winongan, Pasuruan. Jadi saya ini lahir di Pasuruan, Kiai. Di Rangge ya? Di Rangge. Rangge itu beda kecamatan, Ki? Iya. Termasuk Gondang Wetan? Ya, Rangge, Gondang Wetan. Tapi nggak jauh ya ini dari Winongan? 4 kilometeran, Ki? Ya, sekitar 3 meter. Oh, 3 kilometeran. 3 kilometeran lah dekat. Jadi, saya terkala kecil, ya sering dolan di sana. Main-main ke sana, Iya, di dolan sana. Karena di sana ada makbarohnya, termasuk leluhur saya. Buyutnya? Mbah buyutnya dari Mbah buyut saya. Jadi ayah saya Raden Mas Ahlan Sumadi bin Raden Mas Arjas bin Kyai Haji Raden Mas Ahmad Tamim. Nah, istrinya Mbak Yai Tamim ini adalah Nyai Sofia. Oh, Nyai Sofia. Iya, Nyai Sofia. Yang memang kebetulan Mbak buyut saya dari Mbak Putri memang Raden Ayu Sofia Sayyid Zen 3. Sunan Gunung Jati 3 itu Mbah buyut saya. Istrinya Raden Qasim atau Sunan Derajat. Jadi Mbak Tamim ini, Mbak Yai Tamim ini bin Arif.
Setelah itu bin Alawi, bin Abdurrahman. Bin Alawi tapi bukan Bani Alawi. Bukan nama saja. Nama saja. Oke. Nggih. Abdurrahman. Bin Alawi, bin Abdurrahman, bin Hasan, bin Abu Dzarrin. Nah, Mbak Abu Dzarrin ini makamnya ada di situ. Tapi nggak dijungkup ya? Enggak, Biasa nggih. biasa. Abu Dzarrin, bin Sulaiman, bin Syarifuddin, bin Ibrahim, bin Pangeran Suryo Anom. Atau Sayyid Muhammad yang makamnya kumpul dengan Mbak Ampel itu di sini. Nah, Pangeran Suryo Anom ini putranya Pangeran Taranggono. Pangeran Taranggono atau terkenal dengan Sayyid Muhammad Arif atau Raden Muhammad Arif, putranya Raden Qasim dari Nyai Raden Ayu Sofia bin Sayyid Zain atau Gunung Jati III. Jadi di situ di Serambi itu, jadi sudah mulai zaman dulu, ini sudah 40 ya adipati lah kalau dulu itu. Sampai kepada Gus Irsad Yusuf itu kalau tidak keliru ya ke 39 mungkin. 39 40 bupati Pasuruan. Jadi mulai Pangeran Darmoyudo 1 2 3 sampai kepada Usropati. Usropati kalau tidak keliru yang kelima. Pemimpin Pasuruan. Setelah itu sampai Adipati Aryo Niti Adiningrat. Oh nggih, Aryo Niti Adiningrat. Nah, di sini ini Adipati Aryo Niti Adiningrat ini atau Haryo Niti Adiningrat ini 1 2 3 4 ini putranya Raden Ayu Beri. Raden Ayu Beri ini bin Raden Qasim. Pak Sunan Derajat. Pak Sunan Derajat. Jadi di situ itu banyak duriannya. Ampel, Giri, Derajat, Giri, ada di situ Gunung semuanya. Jati, Gunung iya, Jati. Gunung Jati. Karena Sidogiri itu juga nyambung ke Derajat juga. Besanan. Iya, dari Derajat juga di situ. Setelah itu juga Cangaan, Bangir, Pondok Tua juga leluhurnya juga di situ banyak. Berarti makam ini kemungkinan besar sudah ada sejak 1600 Masehi ya? 1633. 1633. Para pemirsa semua. Adipati pertama itu Pangeran Darmoyudo itu sudah ada makam itu. 1633. Nggih. Saya sudah 60 tahun. Dulu saya sering ke situ saya. Loh, kok moro-moro ada ini? Berarti ini sekitar ya 4 atau 5 tahun lah barusan ini. Yang megah itu kemungkinan 2020. Sebelumnya sudah dimulai dari tiang-tiang biasa, terus atap biasa 2010-an, 2009. Enggak, dulu enggak ada. Jadi saya kalau ke situ enggak ada. Jadi saya kalau non sewu kalau dulu waktu saya masih remaja main di situ. Kalau ayah saya cerita nih, kayaknya akeh mbah-mbahmu, mbah buyutmu banyak di sini. Tapi biasa semua ya, enggak dicungkup, enggak dikicing seperti Mbah Yai Soleh, Mbah Yai Musa ya biasa-biasa saja. Biasa. Ya benar biasa. gitu ya, nggih. Jadi memang di situ ada apa? Batu nisan yang lama yang kuno-kuno ada di situ. Batu asli, batu ala Mataraman Islam ada di situ. Jadi dulu saya waktu kecil kalau main di situ takut angker. Itu angker. Dan tidak ada itu. Moro-moro kalau sekarang terus ada makamnya buyutnya Abdullah bin Haidar, aneh. Buyutnya Habib Umar. Setelah itu punya anak katanya ibunya Habib Umar bin Hafid. Loh, dari mana data ini? Data ini dari mana? Tidak bisa meletakkan makam berdasarkan mimpi, tidak bisa. Karena di situ itu makam-makam leluhur pesantren di Pasuruan ada di situ banyak. Ada Mbah Soleh, ada duriannya Bani Musa, ada Bani Tamim seperti di situ Bani Tamim. Ada Bani Musa, Bani Soleh, Bani Tamim, banyak di situ karena memang bersambung dengan pernikahan dan itu muaranya nanti ke Sejumadil Kubro. Duriyah Wali Songo rata-rata mayoritas ada di situ ya ini. Belum lagi yang warga sekitar situ sendiri ini. Ini kan luasnya perkiraan 1 hektar dikurangi Masjid Baitul Atiq perkiraan ya masih ada 8.000 meter persegi lah ya. Itu termasuk luas ya ini. Nah ini rencana kalau tidak terjadi seperti ini ya maka benar-benar makam-makam Yai Musa, Yai Soleh, makam-makam sesepuh-sesepuh jenengan termasuk Bani Tamim, Bani Sumendi dan lain sebagainya nanti akan kalah, tertindas, tertindih, hilang semua, dihapus dari sejarah. Iya, jadi di sini ini ada makam-makam kuno di sini yang ada di sini makam-makam kuno di dalamnya. Diperkirakan sekitar yang dihancurkan kemarin sama Mas Tom ya dan Mas Gondrong ini. Sekitarnya ini berarti ada makam-makam yang bukan makam Habib ya, yang dihilangkan berarti? Iya ada. Ditumbuk begitu saja, dikeram begitu saja nih. Karena kalau saya lihat
sebelum tahun 2010 itu sudah ada fotonya, tidak seperti yang sekarang ini, jelas beda. Berarti ini bisa dikatakan kejahatan transnasional dan internasional untuk mengaburkan sejarah, menguburkan para pelaku sejarah dan mengaburkan asal-usulnya sejarah. Jadi ini sebuah pelanggaran besar, kejahatan besar yang harus dihapuskan ya, penjajahan ini dari muka bumi Indonesia. Karena berbahaya. Beliau menjadi saksinya, leluhur beliaunya ada di sekitar sini. Tapi ini kok begitu megah langsung mendirikan bangunan seakan-akan ini tanah miliknya, milik leluhurnya. Ini termasuk bagian daripada serakah. Serakah. Jadi seharusnya aparat itu melihat akar masalahnya. Jangan hanya akibatnya, tapi akibatnya. sebabnya dulu dipelajari gitu. Jadi berbeda antara pembongkaran dengan perusakan lain. Nah kalau rumah saya itu bukan dibongkar, dirusak. Karena milik pribadi. Nah kalau memang dimakamkan di tanah lain, tidak ada persoalan. Nah ini tanahnya non sewu, ini tanah kampung, bukan tanah milik pribadi. Terus moro-moro ada makamnya orang Tarim, orang Hadramaut, kan super aneh kalau ini. Namanya dimiripkan ya, Habib Soleh bin Ahmad Al-Hadar untuk menutup Romo Yai Soleh. Nah inilah menjadi persoalan. Jadi memang seharusnya aparat itu paling tidak tabayun akar persoalannya di mana. Jadi tidak ada dulu, ini tidak ada. Saya saja sudah 60 tahun ini saya. 60 tahun. Jadi wahai warga Pasuruan, ayo sing sadar, beliau ini menjadi saksi kunci. Ya tidak hanya beliaunya, Gus Suadi, Gus Huda, semuanya sudah tahu. Kenapa kok berani membongkar cungkup makam ini? Karena ada alasannya. Nggak mungkin beliau-beliau atau mereka-mereka itu orang yang nggak ngerti apa-apa, mesti tahu sejarahnya. Termasuk diantaranya adalah makam Habib Soleh bin Ahmad Al-Hadar ini. Dari mana jeluntrungnya kok sampai Belakrak atau Winongan gitu loh. Ada katanya mendatangi kawannya atau murid gurunya yang bernama Habib Syekh Al-Hasni ya. Ada ini Habib Syekh Al-Hasni yang ada di sana itu. Tidak ada ya. Kalau memang ada ya kurun barusan saja. Barusan saja. Kalau di situ tidak ada. Karena termasuk di situ baik itu Mbah Soleh Semendi, Mbah Wali Amin di Sedengan itu, Mbah saya juga itu, Mbah Boyo juga, Mbah Wali Amin itu. Jadi ayah itu lahir di situ, ayah saya di Sedengan. Sedengan dengan Winongan ya dekat. 3 kilo itu paling. Yang Langga itu ibu saya, umi saya. Itu bin Sayyid Gendar, ibu saya, itu umi saya. Jadi memang mulai dulu sudah ada. Kalau saya main di situ, saya sepedaan, pancal itu ada. Berapa puluh tahun yang lalu ya kalau main di situ, kalau Winongan. Karena di situ itu Winongan itu memang termasuk turun-turunnya Mbah Supo, adiknya Kanjeng Sunan Kalijogo. Iya, karena di situ itu terkenal membuat keris Winongan ini. Jadi terkenal keris Winongan ya. Pemirsa ini tahu bagaimana keturunannya Empu Supo ini ada juga di Mangbaroh itu. Ada perkawinan. Termasuk di situ Mbah, kalau tidak keliru siapa dulu, kalau tidak keliru yang pinter buat keris itu Mbah Yaison Haji apa siapa di situ itu. Itu keturunannya Mbah Supo, Mbah Yai Supo. Itu. Banyak tokoh-tokoh di situ. Jadi di situ tuh luar biasa itu Winongan itu. Ini bahasa Arabnya itu su'ul adab, bahasa Inggrisnya itu kurang ajar ya. Ini bahasa Inggrisnya kurang. Tapi ini bahasa Arabnya su'ul adab. Berani mendirikan Mekah seperti ini, mau menguasai wilayah. Makbaroh saja kuasai. Dan Nuan Sewu ini di pinggirnya ini menjadi jalan kan, masya Allah. Orang mau ke sana mesti lewat sini ya. Iya. Berarti yang kelangkai makamnya Yai Musa, Yai Soleh dan Yai. Ya banyak. Nah ini Pak Polisi, pengumuman Pak Bupati, lihat ini. Beliau, tidak hanya beliau, kami akan datangkan berapa saksi yang dibutuhkan. Orang asli sana yang tidak dari golongan yang nggak tahu loh ya. Kalau wawancara dengan pengurus Masjid Baitul Atiq yang sepuh, nggak ngerti sejarah apa-apa ya. Itu Habib Sopo, dari mana? Siapa Habibnya? Sejarah latar belakang masa hidupnya seperti apa? Nggak ngerti. Pokoknya Habib Duriyai Kanjeng Nabi, tidak sudah. Ini namanya informasi yang tidak objektif. Jadi Pak Bupati pengumuman, Pak Kapolres, Pak Kapolsek, ya, ayo kabeh Muspika, semua Pak Camat, ya Pak Lurah semua, ayo bangkit bela bangsamu sendiri. Sementara 2 orang yang ditahan di Polda
masih di Polda nggak masalah, nggak apa-apa, tapi harus dikeluarkan demi kebenaran. Kalau nggak, sampai ke meja pengadilan saya siap datang. Saya akan siap menjelaskan siapa Pak Alawi itu dan berbagai macam sumber yang kami dapatkan langsung dari narasumber yang asli, yang memiliki ahli waris dari kuburan Winongan Serambi ini. Jadi begitu Pak Polisi. Jadi jangan ikuti para penjajah-penjajah itu, termasuk diantaranya Dik Muhibul Aman Ali bersama dengan Dik Abu Bakar Asetop datang ke polsek menghasut, mempropaganda warga yang nggak ngerti apa-apa. Wah, itu menghancurkan makam Habib. Loh, jangan begitu, masalahnya dulu terangkan sebabnya apa sehingga menjadi akibat seperti itu. Ini namanya orang cerdas gitu loh, dalam menyikapi segala macam masalah itu. Ya kalau langsung nuduh mau propaganda, mengumumkan perang, dipindah ke Madura, dipindah ke Kalimantan sana, ya adu domba itu namanya. Mengadu domba sesama anak bangsa. Menjelek-jelekan Gus Nur Gus Huda, Gus Suadi, aduh, salah besar itu. Kalau Gus Suadi Abu Ammar sudah mau ngamuk, dulu itu preman-preman disembeli kabeh di sana itu. Kalau Gus Suadi Abu Ammar sudah turun gunung ngamuk, saya nggak bisa menasihati. Keamanan di Pasuruan seperti apa saya nggak bertanggung jawab, karena beliau kalau sudah kadung ngamuk ya, beliau tuh mukipin dulunya. Gus Suadi itu mukipin, mobil diberikan, perempuan diberikan, wah apa, rumah dibuatkan. Setelah beliau sadar, malah justru nggak ada rasa terima kasih dari Habaib Pak Alawi, khususnya yang ada di Pasuruan, malah menghujat beliaunya. Nah ini pengumuman ya, sekaligus peringatan penting bagi RT, RW, lurah, camat, bupati, berikut wali kotanya sekalian ya, yang ada di Pasuruan sana. Ini seluruh mata anak bangsa melihat kalian semua loh ya, menunggu kepastian hukum yang benar ada di pihak siapa nih. Jadi yang disampaikan oleh beliau 1633 Masehi itu pas zaman Mataram Islam berkuasa itu sudah ada makam itu. Walaupun sekarang makam Serambi itu tidak merupakan wakaf tapi milik negara dan diperuntukkan, musabalah namanya. Musabalah itu tanah yang diperuntukkan untuk pengkuburan. Bahasa Arabnya musabalah atau musbalah atau musabalah. Menurut kitab Nihayatuz Zen karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani, harus dirubuhkan hudima. Jadi menurut agama ya harus dirubuhkan memang. Kalau batu nisannya, ya kalau palsu ya dirubuhkan, mau palsu kok. Yang lainnya ya jangan dirubuhkan, diratakan saja, dicongkeli, disamaratakan seperti makam-makam lainnya. Nanti kalau ini dibiarkan akan diadakan acara-acara mauludan, khol-kholan, istighosahan, dan dihiasi dengan bunga-bungaan, rampe-rampean, ya seperti apa taman-taman itu. Nanti akhirnya ya semua akan tertindas. Ini namanya mati ngrepotno wong, urip dan ngrepotno wong ini. Monggo dilanjut ya. Monggo dilanjut. Jadi memang aneh juga, di mana-mana seharusnya kita ini sadar karena tingkat kerusakan, terutama yang berhubungan dengan cagar budaya, yang berhubungan dengan arkeologi, dirusak dan ditempatkan leluhur-leluhur mereka di situ. Contoh kecil di Tuban bagaimana kerusakannya yang sudah parah itu. Okay. Jadi dulu tidak ada di ring 1 itu makamnya Habib tidak ada. Ini loh, Kiai Husein dengar dan lihat beliaunya ini, dikira nanti saya yang masih muda nggak pernah ziarah loh, saya ziarah Mbak Bonang puluhan kali ya. Nggak ziarah, Wahabi. Iya, jadi Bonang itu mbak kita semua. Nggak ada itu di ring 1 itu nggak ada. Nggak ada 80, 90, 2000 nggak ada. Jadi barusan moro-moro ada makam-makam gitu, dan itu sudah diakui sendiri sebenarnya. Tinggal tangkap aja sebenarnya, gampang kok sebenarnya. Bukti iya, ada, saksi bukti ada, saksi ada, pengakuan ada ya. Di Jawa Tengah lebih banyak, di Jawa Barat banyak. Dulu saya itu sangat percaya kepada orang Pekalongan itu, tapi kalau sekarang nggak percaya, buktinya yang banyak merusak dan diakui sendiri, ya, merestorasi makam-makam leluhur kita. Petanesia juga begitu, Habib Bani yang semacam itu. Lah bagaimana Rasulullah katanya mengizinkan merampok, ya ajaran dari rampok, Masya Allah ini. Tidak pernah ini diajarkan ulama-ulama kita semacam ini, mulai dulu tidak pernah. Itu ajaran Yahudi ya? Iya jelas ada itu. Yahudi bukan Yahudi yang asli lah, ya Allah Musa Rasulullah bukan. Yahudi yang campuran Zionis, Askenazi, berbahaya. Nanti yang dimakan, yang dibunuh semua secara bertahap itu ya anak-anak bangsa kita ini, semua generasi
kita yang nggak ngerti sejarah apa-apa. Jadi karena memang sudah menjadi watak kalau Yahudi itu, dan ini memang sudah dinaskan oleh Al-Quran, dinaskan. Sudah jelas ini, sudah tidak bisa dibantah lagi. Jadi walantar tu anggal Yahudi walan nasor hatta tattabi'a millatahum, jelas. Jadi mereka itu punya milah sendiri walaupun keluarnya Islam, tapi milah ajarannya itu non-Muslim. Jadi kalau memang kita buka-buka yang lebih ekstrim, ya hampir sama lah di Talmud itu. Di kitab Talmud itu sama seperti Nahrul Maurud. Nahrul Maurud itu orang Arab kal bahayimi. Saya protes sama kiai-kiai. Kenapa bukan kal bahayimi ya kan bahayimi? Itu istilah Sufiyah, bahimiyah itu jamaknya, pluralnya itu bahayimi. Tapi kalau bahimah itu jamaknya bahaimi. Ya, jadi saya terangkan seperti itu. Ini istilah Sufiyah memang beda seperti istilah syariah. Mereka punya istilah-istilah Sufiyah sendiri. Jadi selain orang Arab, orang Ajam, ya orang Jawa, orang Sumatera, orang Sunda, orang Madura, itu seperti hewan ternak, hanya sekedar kok dicongok mengikuti begitu saja. Nah, ini termasuk doktrin yang berbahaya. Rasis luar biasa, sama seperti orang Yahudi Israel sana itu nyawa orang Palestina itu kayak hewan. Iya, betul. Apa semakin banyak membunuh itu bukan ada rasa kemanusiaan, enggak ada. Sekali mati ini kewan biasa itu aja. Jadi di Pulau Jawa itu memang sangat luar biasa, Kiai. Jadi menurut sejarahnya, saya membaca di dalam salah satu kitab suci itu bahwa Nabiullah Ibrahim itu istrinya 4, Kiai. Istrinya 4. Yang satu Sayyidah Hajar, yang itu ada di Hebron. Setelah itu Sayyidah Saroh, yang Saroh di Hebron, yang Hajar di Ka'bah itu. Di Ka'bah di Mekah. Ini. Jadi ini ternyata ada Kanturoh itu satu Sayyidah Kanturoh. Nah, saya disinyalir keturunannya Sayyidah Kanturoh ini banyak yang di Pulau Jawa. Sebagian. Melayu. Setelah itu Sayyidah Hajju binti Amin 4. Dan ini banyak yang bermukim di Nusantara ini. Di Nusantara ini, makanya hasil penelitian Dr. Herawati Sudoyo itu ahli genetika itu mengatakan bahwa 80-90% dirinya Nabi orang Jawa itu. Banyak yang ada di Jawa. Cuma Nabi itu kan bahasa Arab Jadi orang Nusantara ini mengatakan ya dewa ya. Budi ini jiwa sing berbudi, wong suci kaya susuhunan. Akhirnya jadi Sunan dewa itu. Makanya di keluarga tempo hari di Derajat sudah ada memang jelas sekali bahwa Raden Qasim itu tedake Rasulullah. Tedak itu keturunan. Serat Wali Sono juga nyebutkan. Serat Wali Sono juga ada. Saya telusuri memang ya. Banyak catatan-catatan itu masih ada. Bahkan saya kemarin ditunjukkan oleh Kiai Mas Salim itu di Cilacap. Hanya saya terus terang yang boleh pegang, di antara teman-teman tidak boleh. Karena itu tulisannya Kanjeng Sunan Derajat sendiri. Ada masih kitabnya, sekarang masih ada. Di Cilacap ada, di Pondok Pesantren Bumi Sholawat. Di saudara saya di sana. Nah itu ada. Saya sering komunikasi dengan beliau. Karena beliau ya 16, saya 15. Itu. Kalau dari Derajat generasi ya dari Derajat itu saya 14 15, beliau 16. Kalau adik saya. Mbak Yai Munawir. Mbak Munawir itu ya sekitar 16-15 ya. Gitu. Saya sering komunikasi dengan beliau juga ketua MUI juga. Kemarin komunikasi dengan saya masalah Songenep atau Sumenep, Sultan Abdurrahman bin Panembahan Sumolo, yang pernah saya sampaikan kenapa orang-orang Madura itu memilih menjadi negara Madura sendiri itu. Sebelumnya itu ya nggak ngalami Pangeran Sultan Abdurrahman, nggak ngalami Pakuatan Ningrat gitu, tapi nggak ngalami karena memang negara Madura itu baru diresmikan oleh Londo, Van Mook ya, sama Van der Plas itu tahun 1948, dibubarkan Pak Karno 1950 gitu. Jadi tapi sebelumnya diojo-ojoi memang. Jadi kalau sekarang Sumenep banyak Habibnya itu ya wajar. Dan baru-baru ini kawan-kawan dari Sumenep mencopot makam Habib Abdurrahman, ya, itu dicopot tulisannya, dan ada protes dari kalangan Habib yang mengajak mediasi dengan PWILS Songenep atau Sumenep sana, dan menghubungi kami baru saja ini, jangan ditandatangani. Mediasi versi apa ini? Karena apa, nanti kalau kalah selamanya akan ditindas. Betul. Karena sejarah sudah mau dirubah semuanya. Nah, ini harus ada ketegasan. Nah, kawan-kawan didukung oleh yang ada di Pamekasan juga, yang ada di Sambang sebagian, Batu Ambar juga, Yai Ja'far Sotik Batu Ambar. Jadi
benar yang Pak Yai sampaikan bahwa memang akhlak yang buruk yang mau disebarluaskan, diajarkan di sini ini sangat berbahaya bagi seluruh anak bangsa. Pak Saiful Nafik, makam di Serambi itu makam pribumi yang dibaalawikan, Yai. Kesaksian marbut masjid itu Muki bin Akut, rumahnya di depan masjid. Saya di dusun Kebun Dalem, Winongan, depan masjid Serambi. Oh, ini Pak Saiful Nafik ngubungi. Berarti yang makam Habib Soleh bin Ahmad Al-Hadar ini makam pribumi asli situ aslinya. Kok bisa jadi makam Habib Al-Hadar itu bagaimana ya? Ya melalui mimpi itu tadi ya. Ya memang sudah menjadi watak mereka. Jadi berdasarkan mimpi, berdasarkan apapun jadi, karena mereka prinsipnya mendatangkan roh itu kan boleh katanya. Nggih, membuat makam palsu boleh? Boleh. 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 Jadi yang penting tetap bikuatil bikostiniyah wakuwatil himmah wal azimah. Jadi sepenting diyakini teman. Jadi saya membuat makamnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di depan rumah saya boleh. Dan saya yakini bahwa ini makamnya Kanjeng Nabi di sini. Itu boleh. Ada kitabnya. Darul Maulid itu. Kalau nggak ada kitabnya, ya fitnah kita. Ya, boleh, memperbolehkan. Berarti makam Habib Soleh bin Ahmad Al-Hadar walaupun tidak di Serambi Winongan, tapi dikatakan di Serambi boleh. Replika. Tapi aneh, Habib Umar bin Hafid katanya tahun 97-an itu ngasih uang untuk bangun itu. Berarti kan ini kerjasama ya, sejak lama kan. Mulai sebelum. Jadi tidak ada. Jadi mulai dulu tidak ada di situ itu. Habib tidak ada. Cuma berikutnya itu ada Habib dari Abdul Qadir siapa itu kemungkinan benar ya yang itu ya. Itu mengikuti saja ya berarti. Kan hanya satu Habib yang ada di dalam Cungkup ini. Ada 4 atau berapa Habibnya itu? Ada perempuan juga, ada laki-laki juga. Yang paling tua kan Habib Soleh bin Ahmad Al-Hadar. Tapi yang lainnya ini kan yang menyusul berikutnya. Karena ada saksi termasuk lurahnya itu, yaitu Habib Abdul Qadir itu orang biasa, nggak alim alamah itu, enggak orang ini ya dodolan apa itu rokok atau dodolan kopi itu apa itu, tapi dihabibkan, wah alim alamah waliullah, di branding seperti itu ya. Iya betul. Jadi karena memang brandingnya itu, jadi mulai dulu udah ada di situ itu, makanya itu udah ada. Saya berpuluh-puluh tahun itu sering di situ, tidak ada dulu itu tidak ada. Ya makamnya biasa ulama-ulama pribumi lah. Karena di situ juga banyak masih leluhur-leluhurnya Sidogiri, leluhurnya Cangaan, leluhurnya Sedengan, Nataan ini ya Winongan banyak. Saya saudara masih di sana masih ada. Jadi durian-duriannya majelis Abu Darin masih ada di situ masih. Tapi kok kemarin kok diam saja ya? Nah, itu kecolongan gimana tahun 2020 itu kok sampai bangun mewah gitu kok didiamkan? Ya memang pada waktu itu kan orang-orang semuanya karena pengumuman pemerintah kan pada takut semua dengan COVID itu. Dengan COVID itu takut. Nah dari situ itu pergerakannya kan sulit dipantau karena memang masyarakat takut. Terus masih percaya itu cucu Nabi. Ya. Ini termasuk nih percaya Pak Alawi itu cucu Nabi. Nah, akhirnya ya takut kualat, nggak dapat syafaat, nggak diakui umat lah. Akhirnya ya dibiarkan gitu saja. Kiai-kiai ini yang menengahi wae kok. Ya. Jadi kalau memang menurut sejarahnya ya baru datang ke Indonesia tahun 1800-an kan jauh. Jauh. Nah inilah mulai di situ pergerakannya karena memang disokong oleh Belanda pada waktu itu difasilitasi Belanda. Ya datangnya dulu ke sini ya. Ya nuwun sewu kere. So, masih ada fotonya ada. Masih ada lengkap. Jenengan kan punya fotonya. Ya, ada lengkap masih. Di perpustakaan ada. Pak Karno dulu juga mau memulangkan. Tahun 60-an itu. Iya. Makanya jenderal-jenderal itu disikat dulu karena memang dulu jenderal-jenderal itu termasuk Pak Yani yang diperintah oleh Pak Karno. Ya atas itu. Iya. Ya kalau tidak jasanya ulama-ulama kita di Nahdlatul Ulama. Wahab itu belani. Ya sudah, ya mereka dipulangkan dulu itu. Karena Pak Karno memang sudah bisa membaca zaman. Pak Karno itu orang waskito. Bisa membaca ke depannya seperti ke depan apa. Udah kayak apa. Termasuk bener ya, terbukti kan sekarang. Iya. PR dibiarkan akhirnya sampai sekarang ini malah jadi pekerjaan yang berat. Semua dikuasai, mulai dari kepresidenan, kementerian. Aduh, saya itu kalau melihat itu ini gimana ya? Sekelas mental pejabat negara begini, nggak tahu sejarah. Nggak tahu duduk masalah seperti apa, tanya kepada yang ahli di bidangnya. Ayo dengar pendapat kenapa seperti ini, kenapa tanya dulu. Makanya jas itu kan sebenarnya kan ada 2. Ada jas merah, ada jas hijau. Jangan lupa jas merah itu jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jas hijau. Karena pesan kalau musuh dari luar kita hadapi dengan mudah, tetapi musuh bangsanya sendiri sangat susah. Ini yang akan menjadi PR kita ke depan.
masyarakat sekarang karena sekian ratus tahun, kalau 1800 doktrin terus, akhirnya jadi kebenaran. Hol Solo, Hol Probolinggo, Ya itu, Hol Mangan, Hol Malang, Hol Surabaya, Hol Ngampel, ada Hol apa? Gresik, Hol Tuban. Habis kita. Banyak saudara-saudara kita yang belum tahu tentang sejarah itu. Nggih. Makanya di Al-Quran sendiri kan sudah kita ajarkan bagaimana laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh ada pada sejarah, pada kisah. Bagi orang yang mau berpikir mesti akan tahu kebenaran ini. Sudah jelas, bukti ada dan banyak. Nggih. Buktinya banyak. Tapi Mukipin masih ngeles ya. Itu makam itu yang bikin itu PWI dihancur-hancurkan sendiri gitu ya. Lalu PWI itu kemarin termasuk itu promotornya saya yang mendirikan. Iya, dituduh balik gitu. Jadi dulu deklarasi itu di Cilacap, setelah itu deklarasi itu di Keraton Demak, di Pangeran Suryo Alam. Nggih. Setelah itu baru di Buntet. Nggih. Saya salah satunya. Ayo baru 2 tahun 3 tahun ini kan. Iya. Tapi yang buat, yang bikin mereka sendiri dihancur-hancurkan sendirilah. Ini kan sangat terlalu. Kama qala Bajir Roma Irama. Iya. Terlalu. Apalagi warga Pasuruan sendiri nggak ngerti sejarah. Tanya dulu. Asli dari leluhur Winongan, Abah Haji Said Muhammad Taufik Al-Qasimi. Ngerti? Tanya dulu ke Suda. Tanya dulu ke Gus Adi Abu Amar sana. Tanya dulu, silaturahmi, kenapa engkau hancurkan makam ini? Itu alasannya apa? Nanti akan dijelaskan. Jangan langsung memusuhi, langsung memerangi. Dipropaganda oleh majikanmu langsung, wah, ayo tantang-tantangan, ada yang bawa berang, yang siap nantang-nantang itu. Nah, itu kan sekarang ceramahnya Pak Wafi itu bagaimana? Katanya itu makamnya orang soleh. Ya memang orang soleh. namanya betul. namanya ada orang Pak Yai Soleh Itu memang ada di situ, tapi nggak ngerti loh ceramah tentang makam, apalagi Serambi. Dia itu siapa? Wong jelas itu. Enggak ya. Binnya bin siapa? Saya itu kalau mau buka aib orang lain itu banyak ya. Makanya. Tapi saya itu masih menghindar terus saya itu. Kalau tidak tahu persoalannya, seharusnya kan tabayun. Nggih. Tanya dulu, ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Tabayun dulu, klarifikasi kayak apa pertama kali bisa terjadi semacam itu, bagaimana kok bisa dibongkar. Ya memang itu makam umum lagi. Enggak. Setelah itu mau di HI kan nggak bisa. Nggak bisa. Kalau makam pribadi terserah. Kalau makam pribadi monggo, tanah-tanahnya sendiri ya silakan. Ini loh, para kiai, para polisi, ya, semua, Pak Hakim, Pak Jaksa, semua pengacara menghancurkan ini ada dalilnya, ada fikihnya. Nggak usah cari wastasna ba'duhum, ya, kuburul anbiya wasyuhada wassolihin wa nahwihim walau kana bikubatin li ihya'iz ziyarah wa tabarruki wa aftabi al-khalabi. Jangan pakai ini, tapi di dalam kitab Nihayatul Zen teruskan bahasanya. Jadi ada bahasan bahwa sebenarnya tidak seperti itu, gitu loh. Wa kullu dzalika lam yartadih al-allamah asy-Syaubari wa qala al-haqqu khilafu. Yang benar itu tidak seperti itu, gitu loh. Wa kubatul Imam Asy-Syafi'i, kubahnya Imam Asy-Syafi'i ya di Fustat di Mesir, Kairo atau Kairo itu tanah pribadi. Bukan tanahnya Imam tanah kuburan Musabalah namanya. Jadi kalau membaca kitab itu diteruskan sampai sampai memahamkan itu. Wakubatul Imam Syafi'i radhiyallahu anhu laisat fil ardil musabbalah. Jadi makamnya Imam Syafi'i itu baru dibangun ya tahun 1100-an Hijriah. Tidak berada di makam musabbalah, itu pemakaman umum lah, pemakaman umum. Bal hiya fi dari Ibnu Abdul Hakam. Jadi omai Abdul Hakam. Jadi tanah pribadi gitu loh. Nah di sini sudah dijelaskan harusnya di ini. Wa in kanat al ardu musabbalatan lidafni wa hiya allati jarat adatu ahlil baladi bidafni fiha khurima al bina'u wa hudima. Haram mendirikan bangunan ini wa hudima dan dirubuhkannya bener. Lah kok ditangkap piye sing rubuhna ditangkap? Wong ana seksine, lurai ya teko, ya muspika ya ono, ya kiai-kiai bahkan anggota DPR di Pasuruan ya ada. Lah kok ya ditangkap piye? Nah diamankan kami terima. Tapi kalau diproses sampai pengadilan, jangan salahkan nanti kalau kita tuntut balik dan bergerak semua akan tumbang. Tidak hanya tumbang bangunannya tapi akan tumbang semua. Rungkat dimulai dari Pasuruan, Winongan. Mohon maaf, para kiai semua, pengasuh-pengasuh pondok pesantren, silahkan keluarkan jurus ilmu sampean semua. Keluarkan takbir.
Sudah kami terangkan seperti apa yang disampaikan Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar. Panjenengan kan punya makam leluhur ya, punya bapak atau ibunya di makam. Coba tak plester, tak buat jalan, tak ijek-ijek gelem enggak. Logika sederhana saja, nggak usah pakai ndaki, narik, nggak perlu jauh-jauh. Kalau makam leluhurmu tak ijek buat jalan, jangan mau ya. Saya jelas ya tidak mau. Nah, semua 100% kan. Kok ada yang mau? Saya kepingin jawaban dari Gus Baha. Mau? Wah siap ya, aku akan ikut-ikutan saya. Akan ikut Gus Baha saya. Kalau berani makam leluhurnya tak plester, tak cor, tak buat jalan, melenggang, tak injek. Kalau dulu ya Sultan Agung menghukum pencoleng pemberontak itu, makamnya ditaruh di tangga tempat orang berjalan sebagai bukti dari penghinaan. Nggih, Pangeran Diponegoro bisa berontak itu karena makam leluhurnya mau diterabas untuk rel ya. Iya, Jalan raya itu nggih, dipatok-patok itu. Yang matoki siapa? Yang pribumi sendiri ya. Disuruh Belanda. Jongo-jongo itu ada setiap zaman. Anak didiknya Belanda ini. Yang sekarang ini. Nggih, ternyata sejarah itu terulang ternyata. Ya, betul. Nah ini kalau para pemirsa dan pendengar semua di seluruh dunia nggak percaya, akhlaknya para habib, termasuk mu'alif sholawat Busro, jangan dengarkan, bukan dari suara saya, bahwa habaib itu nggak boleh menunduk di hadapan lainnya, nggak boleh menunduk. Ini contoh yang sangat luar biasa terkait dengan akhir zaman ini. Ada sebuah cerita yang fakta, bukan cuma cerita yang khurafat, di mana ada seorang syarifah punya anak 3. Dia beruntung yang hartanya itu bersambung dengan sesuatu yang berharga. Walaupun yang jatuh itu 1 karung isinya dinaran, ribuan diambil sama dia, diambil oleh budaknya dari saking merasa nggak mau merendahkan diri di depan orang. Sifat daripada habaib yang asli, merasa nggak mau merendahkan diri di depan orang. Sifat habaib yang asli itu tidak mau merendahkan diri ya. Ya bilang bukan saya ya. Ini mu'alifnya sholawat. Nggak mau merendahkan diri di depan orang, itu sifat daripada habaib yang asli. Jadi kalau kita menasihati 4 tahun, kok 10 tahun, 15 tahun, ya kan tetap seperti ini. Ya, betul. Kenapa? Nggak boleh merendah di hadapan orang lain. Jadi Quran wahfid janaha kaliman ittaba'aka minal mu'minin nggak berlaku. Apalagi wakiril kabir warham as-saghir, misalkan saya menghormati dia, nggak berlaku ya. Jadi mereka itu punya ajaran yang menyelisih Quran dan hadis Nabi kita. Jadi nasihat seperti apa yang harus kita lakukan, kita ucapkan kepada mereka. Mereka akan melawan dengan cara mengumpulkan pengikutnya, lalu disuruh melawan kita. Nah ini seperti Perang Saudara 65, 67, 68 itu, G30 SPKI setelah itu. Ya, ini sangat berbahaya. Beliau sendiri menyampaikan secara fakta dan data, melihat mata loh ya, nggak jari nih kilawakola, bukan, tapi asli memang dulu itu tidak ada makam habib seperti itu. Dan bahkan makam leluhur orang-orang penting yang ada di Pasuruan dan sekitarnya itu ya tidak seperti ini kan. Ya biasa, memang ajaran sesepuh kita dulu ya begitu sama rata. Bukan berarti oh kok nggak peduli dengan makam leluhurnya, ya nggak, tetap dikirimi dong ya kan, tetap nggih. Nah, tapi tidak seperti ini kan. Kalau semuanya seperti ini, ya habis sudah makam ini. Coba di Tarim, di Zambal, di Furet, Akdar sana itu yang enggak sih, seperti ini yang enggak. Makam Al-Faqih, Muqaddam, Umar Muhundur itu ya biasa sih, enggak berarti ada cungkupnya, tapi enggak sebesar ini loh. Ini belum lagi yang di Jepara, belum lagi, aduh banyak sekali ya. Banyak sekali di seluruh Indonesia, di Jambi ya, di Palembang, yang di Kalimantan itu juga banyak yang belum kita selesaikan. Oleh sebab itu semua para pemangku ya jabatan yang ada, ayo melek, tangi, kumu, tangi semua, tangi kabeh. Sejarah Anda itu sudah rusak. Ya. Termasuk program Petanesia ini, termasuk bagian daripada program Petanesia itu bekerja sama dengan Israel untuk merestorasi makam-makam yang ada. Sampai-sampai di daerah Semarang itu ada pondok pesantren Sunan Gunung Jati Ba'alawi ya. Ada. Sunan Gunung Jati Ba'alawi, nama pondok pesantren. Pesantrennya banyak ya. Nanti akan meluluskan lulusan yang sudah terkena doktrin, nggak rusak bangsa ini. Jadi memang persoalan ini seharusnya jadi negara harus hadir. Kalau negara tidak hadir meluruskan sejarah bangsanya sendiri, maka ke depan anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak akan dapat apa-apa.
Padahal ini jelas adalah warisan daripada Wali Songo. Sering saya katakan bahwa negeri ini dimerdekakan oleh Wali Songo. Karena apa? Karena Soekarno terahnya Wali Songo. Sudah jelas. Soekarno itu terahnya Giri dari Nyai Ageng Serang. Nyai Ageng Serang. Nyai Ageng Serang yang akhirnya sampai ke bawah menurunkan Soekarno ini. Walaupun dari ada Raden Sukemi. Jadi lahirnya beliau di Surabaya ini. Orang kadang mengatakan Blitar, ada Surabaya, Lahirnya Soekarno macam-macam. Karena dulu waktu itu Raden Sukemi masih ngajar. Ngajar di Surabaya ini. Tuh, memang aslinya Blitar. Memang, tapi lahirnya di Surabaya. Itu. Jadi disitulah negara harus hadir terhadap persoalan-persoalan yang sudah leluhur kita ini dirusak, sejarah dirusak. Pangeran Diponegoro diabaikan, Bina Yahya, KRT Sumodiningrat juga sudah dipindahkan. Jadi banyak, termasuk Prapadri itu Imam Bonjol, Syihab katanya, makanya Syihab. Dari mana itu? Syihabuddin. Perang Padri saja tahun berapa? Para Habib datang ke Indonesia tahun berapa? Barusan setelah perang Diponegoro. Sudah jelas setelah perang Diponegoro, dan Pangeran Diponegoro itu masuknya ditangkapnya ya juga atas jasanya Habib. Pengkhianatannya Habib. Memang sebelum perang Jawa, perang Padri itu ada Habib-Habib yang datang, tapi tidak seberapa. Mereka memang menyusup karena dekat dengan Belanda, terus menyusup. Tapi yang besar-besarannya itu setelah perang Jawa dan perang Padri. Gitu. Jadi besar-besaran itu kurunnya, kalau perang Diponegoro itu 1825 sampai 30, maka itu sekitar 35. Ya 50 itu 50. 35, 40, 45. Itu banyak, termasuk di Probolinggo ada catatannya. Jadi kapan mereka datang ke sana itu masifnya itu ya sekitar 1840, 45. Itu masif sudah didatangkan. Gitu. Banyak yang protes, katanya mana catatannya? Ya kitab Al-Istizhadah min Akhbari Sadah yang saya sampaikan itu. Orang-orang Hadrami, Ba'alawi datang, bahkan dari non Ba'alawi atau masyayikh ya, itu juga datang tujuannya untuk amma awamilul hijrati fa'ahamuha doiku ma'isati Hadramaut, karena paceklik yang ada di Hadramaut sana. Wataka surul alawi nabiha Al-Istizhadah min Akhbari Sadah. Itu bukan karya saya, bukan karya orang Indonesia, karya mereka sendiri itu loh. Pengakuan mereka sendiri. Mereka sendiri, amma awamilul hijrati fa'ahamuha doiku ma'isati Hadramaut wa takasurul alawi nabiha. Jadi kalau Mas Taufik Asaqaf mengaku-ngaku mencetak ulama brus, brus. Ya. Bapakmu teko nang Indonesia itu tahun piro? Ada hubungannya dengan Masjid Kebun Agung, Masjid Asaqaf itu. Aslinya masjid, bukan Masjid Asaqaf itu. Masjid apa ya itu? Ya dulu Masjid Kebun Agung begitu saja. Terus akhirnya jadi Asaqaf itu. Ini jadi Masjid Asaqaf. Al-Anwar itu sejarahnya itu ya, dari Pangeran itu Adiningrat Adipati itu. Ya ini sejarah itu rusak-rusak gitu. Nah ini ulama-ulama kita juga nggak mau belajar. Merasa cukup ilmunya sudah futuh, sudah alamah katanya. Yang dipelajari itu malah sejarah luar Nusantara. Yang sejarahnya sendiri nggak memedulikannya. Lah bagaimana? Ya sama seperti ini nanti. Ajaran ini akan tersebar kemana-mana bahwa Habib itu tidak boleh ya. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW kemudian mengajarkan kepada kita untuk menghormat, memuliakan mereka, sampai lihat bagaimana perhatian Nabi kepada mereka. Ini satu contoh, ambil pelajaran tapi jangan diambil contoh. Ada orang habaib yang nggak mau minta-minta, apalagi sampai tipu-tipu, nggak mau. Ujung-ujungnya ke situ. Tapi apa? Jadi Habib itu harus dimuliakan. Merendah kepada orang. Nggak boleh. Paling anti, nggak boleh. Kalau ada habaib yang seperti itu terkontaminasi. Jadi nggak boleh ya. Itu habaib. Jadi Habib itu sebenarnya walaupun jenengan kan lebih sebut jenengan nggih. Nek cara hukum Islam sing asli nggih, saya harus menurut jenengan. Tapi Habib nggak boleh. Jadi saya memang darah suci ya. Watak temannya Adam alaihissalam, Nabiullah Adam dulu kan mengaku ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtani min tin. Jadi kalau memang di situ itu sudah jelas wataknya hampir sama. Satu jelas bangkang. Itu. Apalagi bantang kepada ajaran Kanjeng Nabi. Mengaku Tuhan juga sudah ada juga buktinya.
hampir sama dengan al-halat lah. Nggih. Wa ma fil jabati ilallah. Tidak hanya satu yang ngaku Tuhan itu tidak hanya satu. Iya. Bahkan nggak perlu melalui Kanjeng Nabi itu, saya langsung kepada Tuhan, langsung dengan Allah saya. Nggak perlu melalui Rasulullah, nggak perlu. Itu ada kitabnya dan Ada. saya temukan. Jadi bahkan menyelisih Kanjeng Nabi, menyelisih sahabat. Kalau ulama itu ya enteng, sahabat saja diselisih, Nabi saja diselisih. Nggih. Jadi dengan begitu mereka itu merasa uber ales, merasa ras yang paling tinggi. Nggih, saya Padahal setuju. itu dari segi manapun tidak bisa. Dari faktor sejarah ya tidak bisa. Dari faktor filologi juga tidak bisa. DNA. Apalagi DNA. Nggih. Mereka udah mungkin lah ada kesamaan dengan di atasnya. Kalau DNA itu mesti ada kesamaan, unsur-unsur kesamaan mesti ada. Nggih. Mesti ada. Kalau orang punya ilmu waskita ya, waspada waskita, tidak perlu DNA, ya perlu sih tapi tidak melangkah begitu dalamnya, itu sudah bisa melihat kok. Ya tadi akhlak Nabi kita apa seperti ini, Ya, gitu aja. ya. Itu Oke. spray wis. Makanya tadi Apalagi ini. musuh ya, Oke. kata-kata kotor, jorok keluar semua. Apa kan Nabi Muhammad mengajarkan seperti itu? Nih. Tidak ada. Ini Jadi, kayak akhlaknya jadi nggak Nabi bodoh. tidak pernah merendahkan orang lain, bahkan kepada orang buta, kepada pengemis pun. Nabi kita ini sangat rahmatan, jadi Nggih. rahmatan lil alamin. Makanya di situ bukan rahmatan lil mukminin atau Bukan, lil muslimin, seluruh alam. rahmatan lil alamin. Jadi memberikan warna ke seluruh alam sebagai rahmah. Nah ini tidak sebagai rahmah ini. Sudah banyak sekali buktinya. Kita mau yang bagaimana lagi memberikan mereka penyadaran bagaimana. Nah ini kalau negara tidak hadir memberikan punishment, ya bisa-bisa nanti ya perang saudara. Nah, ini yang kita tidak ini yang inginkan ya. tidak kita inginkan. Bukan berarti kita tidak berani Nah, tidak. itu. Kalau saya siap baju perang ya, jangan kemana-mana loh kalian loh ya. Tapi saya masih melarang semua jangan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bil ma'ruf, Ya. bukan bil mungkar. Karena apa? Tidak ingin 200.000 nyawa melayang seperti G30 SPKI perang Iya, saudara dulu. betul. Gak kepingin Kita seperti sebenarnya itu. kalau proporsional saja mereka itu ya sudahlah. Kalau memang meninggal di tempatnya sendiri sudah bikinkan sendiri. Bahkan kemarin ada usulan di Pasuruan itu mau urunan kata kiai-kiai mau memberikan dibuatkan- tanah ya, mau buatkan tanah khusus untuk Habib itu, Ki. Untuk Habib itu. Oke, setuju ya. Tapi jangan urunan ya. Yo, biarkan mereka. Nah kalau ini makamnya leluhur kita, leluhur saya, mbah-mbah saya, moro-moro dirusak, ditempati, sedangkan pavingnya juga melewati jasad-jasad orang-orang soleh yang lain. Ini dari masjid samping dulu ya sampai sini nih ya, paving-paving itu ya. Itu berarti di bawahnya ada makam-makam juga ya. Iya, jadi di sini ini kan jalan ini. Ini jalan menuju ke sampingnya Iya. masjid itu ya. Ya ke Makbaro ini kan ada jalan. Di sini banyak makamnya ini, banyak makamnya. Nah, iya. Dulu banyak makamnya di situ itu makam semua. Itu makam semua. Udah ditimbun, dimunculkan. Jadi masih alia saya waktu ya sarjana ya masih sering ke sini lah. Tahun 90, 95 ya masih sering. Ke sini ini masih sering. Nah, ini loh, ayo mata seluruh rakyat Indonesia. Lihat dulu masalahnya gitu loh. Kalau semua dilihat akibatnya, polisi itu salah, nangkapi penjahat itu salah. Loh, wong sehat-sehat kok ditangkap? Loh, karena dia salah, kan harusnya begitu ya. Oh, KPK kenapa nangkapi koruptor? KPK salah, ya enggak begitu. Sebabnya apa? Begitu juga ini. Kenapa ini ada yang menghancurkan bangunan ini? Alasannya apa? Ada kitabnya, ya. Ada kesalahan fatal menimbun menumbuk makam-makam leluhur mereka, warga Winongan, Serambi, Pasuruan sana itu, masuk beliaunya. Terus ditinggikan seperti ini, keangkuhan yang luar biasa. Ini namanya tafakhur nih, dan memubadirkan ya, bangun kayak ini ya larang ya. Iya. Gue bantu fakir miskin, dua pak yatim piatu cacat lah ya iso sih. Kenapa gue bangun kuburan? Nanti ada tujuan ya. Pasti kalau nggak ada tujuan mungkin nggak seberapa nih dampak negatifnya. Pasti ada tujuan. Nanti akan diramaikan. Ya, nanti diramaikan. Setelah itu menghasilkan cuan. Hol Winongan. Iya, betul. Diumumkan seluruh rakyat Indonesia, rombongan, bis-bisan. Wah, semua ya itu tadi ATM itu. Ya di mana-mana itu sekarang kayak begitu. Terus yang saya lihat itu nyembah-nyembah kuburan. Katanya nggak nyembah, sujud. Anak-anak kecil masih sekolah. Asal dikon sujud piye? Kon ngambung-ngambung, pertama ngambung batu nisan. Ya. Karena batu nisan ini kan ada kembang-kembang, ya kan wangi ya. Mungkin nggak masalah sedikit ya, masalah tapi nggak banyak. Ini suruh sujud itu. Iya. Piye ajarannya opo? Jadi nanti alasannya wisata religi. Nggih. Alasannya nanti ziarah makamnya wali Nggih. kota bla. Orang gangguan jiwa ngomong ora teteh. Katanya wali. Waduh. Adakah sahabat itu? Tidak ada sahabat begitu itu.
Ulama tidak ada. Mulai dulu ulama tidak ada yang gila. Setelah itu terus dicap wali kutub, ya ada. Brandingnya kuat ya. Nah kalau mereka wong eden ya, makanya kalau di dalam ilmu jiwa agama itu masyarakat kita ini sedang paranoid. Nggih. Paranoid itu dekat dengan madness. Nggih. Madness itu ya sama dengan edan, gendeng. Boleh lah kalau memang cinta gendeng boleh lah, Wiro Sableng boleh lah. Itu karena itu memang cerita fiksi. Ya boleh. Tapi diikuti tidak boleh. Bagaimana orang gendeng diikuti? Ini gara-gara ulama kita juga rusak ya. Nah inilah tentunya ya kiai harus bersuara, ulama-ulama harus bersuara. Ulama rusak. Nah kalau ulama-ulama tidak memberikan pencerahan kepada masyarakat, ya wong edan wong gendeng. Walaupun ODGJ tapi sekelas misalkan Gus Ja'far itu saya masih percaya Gus Ja'far daripada yang diutus. Bukan berarti saya rasis enggak, bodoh-bodoh gendengin, tapi saya masih sedikit percaya Gus Ja'far saja. Bin Yai Tawakal itu saya masih sedikit percaya. Yang digundang kita ini. Bukan dikutus bukan ya? Bukan. Karena walaupun sejelek-jelek itu menghormati orang, nggak mau dicium-cium sampai dikultuskan. Gus Ja'far itu biasa walaupun rocker ya, tapi nggak pengen dituhankan ya, disanjung-sanjung enggak, biasa ya. Mangan rokok gini. Dihormati orang biasa gitu aja. Jadi ada kelebihan antara ODGJ yang pribumi dengan yang tidak. Iya. Subhanallah. Nggih. Sambil baca tulisan para pemirsa ya nggih. Nggih. Pak Nurhadi. Ajaran Ba'alawi yang melarang menundukkan diri di hadapan selain Ba'alawi dan menganggap selain mereka itu budak. Nah, tadi sudah saya setelkan, Pak Nurhadi. Sudah saya setelkan. Ada. Itu mu'alifnya Sholawat Busro. Ayo sekalian, ayo bongkar-bongkaran dengan saya. Saya nggak sombong loh ya. Jadi saya kenapa melarang membaca Sholawat Busro itu macam-macam alasannya. Termasuk diantaranya ini ajaran ini. Habib itu dilarang merendahkan diri di hadapan lain karena sudah mulia. Nggak boleh merendahkan diri, nggak boleh mengisarkan. Padahal perintah Quran waqfid janahaka. Rasulullah jadi diingatkan oleh Allah kok. Janahaka itu ya suwiwi kayak manuk. Ini manusia ya iki. Jadi permisi nggih. Terus di hadapan Yai Sepuh saya dengan harus menghormati jenengan karena perintah Kanjeng Nabi wakilil kabir warham as-shaghir. Itu ajaran Islam. Nah ini enggak. Itu Pak Nurhadi. Jelas itu. Jadi memang sangat jelas, bahkan Nabi kita berpesan annasu kulluhum li Adam. Nggih, wa Adam min turab. Wa Adam min turab. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Illa bitaqwa. Jelas. Podo-podo tanahnya selusule kok. Selusulnya sama. Kok saya darah Rujuk min baini sulbi wa taraib sama. Saya darah suci Nabi saya. Jenengan kan misalkan nggak dipanggil Sayyid Syarif kan nggak masalah. Nggak masalah. Padahal asli. Nggak, tapi nek Habib nggak dipanggil nesu ya. Saya melihat kawan-kawan saya dari Tionghoa itu dikatakan pendatang, nggak marah. Iya, memang kami ini pendatang. Padahal datangnya lebih dulu kan orang Cina. Tapi kalau Habib dikatakan pendatang, berontak, enggak. Semua kita ini pendatang, nggak ada peri langit, peri bumi, nggak ada. Semuanya sama, buantah semua. Jadi saya ini ya peri bumi. Buktinya itu makam-makam. Mulai. Malah lebih berjasa menurut saya dia Cina. Karena apa? Raden Ali Rahmatullah itu bin Ibrahim Samarqandi, bin Sayyid Jumadil Kubro, itu istrinya orang Campa. Jadi ada darah Tiongkoknya ada. Wajahnya Raden Fata, Raden Trenggono, barang itu ada. Jadi ada sipitnya. Jadi kalau kita mau jujur, Cina itu jauh lebih baik. Yang menghidupkan ekonomi Indonesia juga Cina. Cina ya banyak yang muslim. Ini sejarah. Kita juga hidup berdampingan, tidak ada masalah. Guru spiritual saya yang asli Demak, yang tinggal di Cipondo itu ya ada sipit-sipitnya juga. Jadi kiai-kiai di Jawa Timur semuanya rata-rata itu, oh ya ada sipit-sipitnya. Itu. Ada ya Laksmana Cengho, ada Dampo Awang, ada di Madura. Ada semua. Itu banyak dulu peranakan dengan Cina. Jadi kalau di perumahan ya orang China itu masih bisa diajak bergaul. Nanti ini bukan rasis loh, ini faktais loh ya. Masih bisa diajak komunikasi. Tapi kalau bertetangga dengan habaib itu sulit ya. Karena itu tadi merasa aku paling mulia gitu. Padahal ya raspiro gitu. Iya, jadi sosialnya itu kalau dulu saya 84, 85, 86 sampai saya itu sarjana, mereka jualan minyak. Jualan minyak. Allah jualan minyak. Tahu sendiri. Dan sekarang masih banyak di sana. Tapi kalau meninggal Habib Al-Alim. Setelah itu apa? Dipakai surban, pakai gamis, Habib ya. Okay. Seperti matur jenengan Kiai. Setelah itu
di branding, di framing. Itu dodolan minyak gak tahu ngaji. Bahkan sekolahnya ada sekolah Materde. Nggih. Sekolahnya di sana. Gak tahu ngaji dodolan minyak. Setelah itu jadi kiai, jadi ulama, wis dadi HP. Di branding Katanya ala-alama. Ala-alama. Kutub. Alamat kondi. Gua di atas alamat kutub ya. Gitu. Iya. Kutub. Jadi memang sudah sering saya katakan sudah menjadi watak. Paku bumi Nusantara. Paku buminya Nusantara itu Habis, Pak. Fotonya biasa lihat semua. Ini. Kiai ini percaya, santrinya ya percaya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bodoh aja teman-teman ya rek. Gitu. Tapi Masalah. ada seorang peneliti Kiai dari Inggris. Kalau panjenengan pernah baca 100 Influence in the World. Nggih. Jadi 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Nggih, di antaranya itu. Di antaranya di situ Dr. Michael Hahad ini meletakkan Kanjeng Nabi nomor 1. Setelah itu ditanya di wartawan, dengan wartawan Inggris ditanya, Michael Hahad, kenapa meletakkan Muhammad ini sebagai orang yang panutan? Karena ajaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibangun dengan kebenaran, bukan dengan kedustaan. Nah ini dibangun dengan kedustaan. Jadi makanya kalau tidak ngibul ya cabul. Nah, itu dibangun dengan ini memang. Dibangun dengan kedustaan. Bayangkan dengan berpuluh-puluh tahun kita diajari dusta terus. Padahal Kanjeng Nabi ini mengajarkan sidik, mengajarkan fatona, amanah, mengajarkan tabligh, mengajarkan amanah. Ini jelas apa kepemimpinan yang diajarkan oleh Rasulullah. Mereka sama sekali tidak ada. Fatona ya tidak, mereka tabligh tidak menyampaikan kebenaran, menyampaikan kedustaan bertahun-tahun. Hampir semuanya kurafat-kurafat yang diajarkan. Berapa kurafat itu yang sudah dicekokkan kepada masyarakat kita? Kanjeng Nabi ini hanya 1 kali mi'raj, mereka 70 kali. Semalam ya. Nabi tidak menurunkan rantai emas, mereka menurunkan rantai emas. Bisa menghidupkan orang mati juga kayaknya. Bisa Dan susu. hujan susu. Setelah itu bisa mendatangkan duit. Di kuburan bil fulus. Nggih, ala Idris. Ya memang bil fulus ya tembus memang. Kalau tidak ada fulus memang kita mampus. Tapi itu di kuburan, bukan dengan kerja keras. Nabi mengajarkan kerja keras. Nggih. Nabi muda berdagang, Nabi sebagai kepala pemerintahan, mempunyai usaha. Memang beliau hidup sederhana, tapi beliau kaya raya. Maharnya saja dengan Khadijah itu miliaran di zaman itu. Tapi untuk umat, bukan untuk Tapi diri untuk pribadinya. umat, seperti Jazirah Arab diberikan kepada umat. Itu kekayaannya Khadijah. Nabi hidup sederhana, kadang makan itu kurang. Hidup sederhana sekali. Lah kita umatnya Masya Allah luar biasa. Kita hidup enak, makan nggak kurang. Apalagi di negeri Nusantara ini. Kalau panjenengan pulang ke negerinya mau makan apa, silakan. Tak usah sudah, tak usah ngerusak Indonesia. Apalagi Jangan mencari penghidupan di Indonesia, sudah balik sana yang diagung-agungkan. Pulang sudah ke Tarim. Hall Solo, Hall Tarim saja ya. Sekarang kan Hall Solo ini sampai tanggal 14 nanti. Ya seharusnya Hall Tarim. Bang orang yang dimakamkan di sana. Wong itu ya dimakamkan di sana, di situ tidak ada. Saya pernah sampai ke sana, tidak ada itu. Jasanya apa bagi kota Solo? Ya tidak ada. Bahkan jasanya bagi negeri ini tidak ada. Tidak ada. Apa jasanya? Wong rusak. Ini gede Solo. Kalau Solo ya gede salah itu. Ya Ageng Geni. Jadi dulu itu Ki Ageng biasanya Ki Gede sama Ageng Gede bodoh. Ya itu gak apa-apa kalau Solo itu beliaunya, bukan Itu. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Iya. 800 juta yang hadir ya itu. 800 juta orang yang hadir. Inilah Lalu seharusnya rakyat Nusantara ini, rakyat Nusantara ini sadar kita ini punya peradaban yang sangat tinggi, luar biasa. tapi kok bisa dikalahkan? Kan ada heran. Kok bisa Kita ini sudah punya peradaban. disusupi seperti ini kok bisa kenal kadang-kadang gitu. Iya. Jadi negeri-negeri lain itu belum ada kerajinan tembaga, kita sudah punya. Mereka sudah main gendang, kita sudah punya. Oke. Punya metalurgi yang luar biasa, kita ini sudah Oke. punya budaya yang sangat tinggi. Adakah sehebat Borobudur saja? Belum ada di dunia ini. Belum ada. Jadi 1300-an kita sudah punya kerajaan. Sudah punya Kutai Kertanegara. Bergeser Tarumanegara di Jawa Barat tahun 1400-an. Setelah itu ada di Kalingga di Jawa Tengah. Setelah itu ada di Kanjuruan, Malang. Oke. Nah ini dulu kalau perang memang dengan orang Kediri, makanya di situ stadion itu di situ memang mulai dulu perangnya. Tabuhan antara orang Kediri dengan orang Malang itu terulang kemarin waktu Berbalan itu meninggal. Meninggal perang atus ya. Iya, jadi Kayak terulang. sejarah terulang.
Jadi disetel kembali rekaman zaman dulu itu sebenarnya rekaman alam itu. ada. Rekaman juga di Mina juga ada dulu bagaimana Abraha dihancurkan itu bagaimana. Di Mina itu di dekatnya Jamarat itu kan di situ tempatnya Ababil dulu. Tentara Abraha dari mana itu? Abraha itu asalnya. Yaman. Yang merusak mau nyerang negeri Saudi itu. Yaman orang Yaman itu Abraha itu. Ka'bah mau dipindah dia. Itu. Orang Yaman itu. Nah inilah pentingnya sekarang ini masyarakat Nusantara ini harus sadar. Tapi bagaimana dengan masifnya sejarah sudah dirusak, situs-situs leluhur Nusantara juga dirusak. Kalau Pak Prabowo kemarin menghadirkan artefak-artefak yang sangat luar biasa dari Belanda itu, ini bukti nyata sejarah kita, bukti nyata yang dihadirkan oleh negara supaya kita melihat dengan mata telanjang bahwa peradaban bangsa kita ini sudah jauh luar biasa melampaui negeri-negeri lain di sana ini. Kenapa kok Belanda bisa menjajah kita lama itu gara-gara kita ini mau diadu domba. Iya betul. Negara Belanda itu berapa juta penduduknya? Nggak ada 1/10-nya kita. Kita ini bangsanya sangat besar, tapi kenapa kok bisa dikadali bangsa yang kecil seperti itu gitu loh. Makanya Syekh Muhammad Abdi itu pernah berpesan di dalam satu tulisannya, al-muslimun mahjubun bil muslim. Jadi muslim ini orang Islam yang ngerusak ya orang muslim juga. Jadi kalau dulu kayu itu akan roboh dengan kayu. Kalau zaman dulu ya. Nambruk dewe mana? Enggak. Karena pakai kapak itu di bawahnya itu kayu. Itu dulu filosofinya orang-orang kuno. Kayu itu robohnya dengan kayu. Kalau dengan kapak tidak ada kayunya, tidak. Orang-orang gagal nggak bisa katanya. Subhanallah. Kalau anggota MUI seperti beliaunya ini, Indonesia wes berperadaban tinggi, melesat jauh, menyelamatkan bangsa dan anak negeri semua. Nah, anggota MUI itu harus seperti beliau anggota MUI lah ya, kota lah ya. Beliau Raden Mas Said Muhammad Taufik ini anggota MUI juga. Di Lamongan, Said Munawir, Mbak Yai, ya Saudi Rembang, Said Dawam, Mbak Yai Dawam, itu yang MUI semua. Tapi yang MUI yang pentolan ini loh, yang pentolan, sekelas Menteri Agama, MUI, PBNU, Muhammadiyah ini loh. Ayo ngomong loh, bersuara loh. Jadi kemarin memang kan fatwa nggak boleh kan 3 kiai dari MUI itu. Saya tambahin 4. Satu yang pertama itu adalah narkoba yang sudah diharamkan di fatwa MUI itu. Karena penjenengan nyinggung MUI. Yang kedua adalah LGBT. Yang keempat adalah sonhorek. Ketiga ya, sonhorek. Nah saya pikir ajaran yang bikin horek. Bukan sonnya. Bukan sonnya. Suaranya. Ajaran yang membuat horek. Ajaran ini semuanya kurafat. Kenapa kiai-kiai pada diem? Itu horek, ngomong horek kan bumi Nusantara memang ya. Iya. Horek secara batin dan keyakinan rusak. Horek. Ini yang jauh lebih rusak ini. Ajaran-ajaran yang bikin horek Nusantara ini. Kok fatwa kok produktif? Makanya di sini kita tambah 4. Jadi ajaran yang horek ini seharusnya di fatwa haram juga. Harusnya. Itu. Kalau perlu ya sudah, tidak usah. Dakwalah di Indonesia. Pesantren banyak, TPQ banyak. Madin banyak, kiai kampung banyak. Mereka disuruh sholat jenazah, tidak mau. Betul itu Yai Marzuki. Semuanya dilakukan oleh kiai kampung, tidak ada. Mereka itu. Jadi kembali ke kiai kampung, kiai desa yang khusyuk, yang ikhlas ngelayani umat itu loh, tanpa ada sapi wewe kadang-kadang duwe amplopan 20.000 10.000 nggak masalah ya ini. Tapi nggak sampai ndawiri ngendami umat jamaah ini. Karena sudah agak lama kita berjalan waktunya, ada batasan. Pak Jai, apakah LDI sudah tobat dari ajaran amirnya Pak Yai? Kelihatan nggak ada isu yang membuat MUI curiga. Terima kasih. Belum ada Pak Jai. Karena UUD, ujung-ujungnya uang atau duit. Segala sesuatu yang berhubungan dengan duit itu nanti kalau kita runtuhkan semua, kerajaannya hancur. Mereka akan melawan semampunya, sekuatnya. Gitu Pak Jeng. Pak Toko Surya, semoga Allah mengangkat derajat yang menimba ilmu dan husnul khotimah pengikut kiai. Allah mengangkat, amin. Pak Kusnati, assalamualaikum ya. Di depan rumah saya ada petilasan dulu sebelum dibangun namanya A, sekarang diganti B, sebelum ada rame-rame namanya dikembalikan lagi A, tapi perancangnya masih jadi Kibin. Harus diawasi Pak Kusnati. Pak Hasan, Yai Habib itu mereka kok merasa tidak bersalah, memalsu, merusak sejarah. Oh, enggak merasa bersalah. Yakin mereka karena leluhurnya sudah menanamkan rasa percaya diri yang berlebihan, yang akhirnya ke arah takaburan, tafakhuran.
Pak Muhammad Mujib Syekh Habib itu dulunya mau klaim makam Mbah Semendi, tapi ketahuan udah dikasih papan nama, pindah jalur, yang nggak terkenal malah ketahuan ahli warisnya apes Mbah Alawi. Mbah Semendi itu, Mbah Saleh Semendi itu. Jadi masih banyak tulisan panjenengan yang belum terbacakan, mohon dimaafkan. Insya Allah suatu saat akan kami bahas Pak Fikri Pratana. Semoga pertama Allah menjadikan, bahkan ada wali ambulan, semua jadi wali. Sekarang jadi tambahi kutub Pak Fikri. Jadi sekarang ngobrol kutub. Yang bisa menjadikan kutub itu harus Mbah Alawi. Allah itu kalau menurunkan musibah, yang di Pondok Pesantren Al-Khazini ya, Buduran Sidoarjo itu berarti atas izin Mbah Alawi. Di ACC Mbah Alawi. Karena apa? Allah tidak akan menurunkan bala musibah kecuali ke ACC kutub. Lah kutub dari mereka sendiri. Berarti ya Allah diatur sama kutub. Berarti gara-gara kutub itu. Ya mungkin kutub utara. Kutub utara selatan. Gempa hari ini di Davos ya, di Filipina itu ya, gara-gara di ACC Mbah Alawi. Sehingga mungkin ada tsunami. Penutup, beberapa patah kata dari Yang Mulia, silakan. Di akhir ini kami sampaikan memang yang pertama adalah negara harus hadir untuk menyelesaikan ini. Yang kedua, kiai-kiai harus bersuara, amar ma'ruf nahi mungkar, bersuara. Sudah cukup banyak makam-makam leluhur kita yang dirusak, makam-makam pahlawan-pahlawan kita yang dirusak, sejarah-sejarah sudah dirusak oleh mereka. Jadi tentunya ini perlu bersama-sama bertawanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Mungkin ini dua hal yang perlu kami sampaikan ke seluruh Nusantara agar NKRI ini tetap jaya. Harga mati NKRI ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Itu Kiai. Terima kasih Yai. Sebelum kami tutup, senyum tersenyumlah kalau kau berjumpa dengan sesama, jangan kau abaikan pahala sedekah walaupun cuma senyuman belaka. Kama qala Baji Roma Irama min sabda Nabi kita. Demikian, senyumlah, tersenyumlah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.